Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video bagian ketiga ya. Setelah kemarin kita di bagian pertama dan kedua itu membahas masalah perbedaan antara IC eMMC dengan eMCP. Saat ini kita langsung bahas untuk yang bagian 3, yaitu kita bahas masalah apa itu IC UFS. IC UFS itu singkatan dari Universal Flash Storage, adalah standar baru generasi terdepan untuk teknologi penyimpanan tercepat di dunia saat ini. Teknologi UFS itu dimulai dari ini ya, bisa kita lihat UFS 1.1, kemudian disusul 2.0, 2.1, 3.0 dan 3.1. Teknologi UFS 2.1 yang baru ini adalah yang tercanggih, yang memenuhi kompatibilitas JEDEC, spesifikasi memori flash generasi yang paling maju di dunia, memungkinkan pengalaman mobile yang lebih canggih bagi konsumen. Penyimpanan UFS 1.0 diumumkan pertama kali pada tahun 2011 dan 2013. Dan 2013 membawa kita ke versi 2.0 yang 4 kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada tahun 2015 UFS memperkenalkan versi terbarunya lagi, yaitu 2.1 yang pertama kalinya hadir di Samsung, yaitu Samsung Galaxy S6. Saat ini UFS 2.1 terbaru telah digunakan di OnePlus 5 dan juga pada smartphone high-end lainnya seperti Samsung Galaxy S8, S8 Plus, dan HTC U11. Jadi kalau kita lihat di sini evolusi dari UFS ini ya, ini dimulai dari 1.1, 2.0, 2.1, 3.0 dan yang paling terbaru itu 3.1. Sedangkan untuk BGA IC eMMC yang sekarang banyak beredar di lapangan itu diantaranya ada 3. Yang pertama ini package 95, yang kedua package 153, yang ketiga itu ada package 254. Kalau kita ngomongin package 98 dan 153, ini dua IC UFS ini dibangun murni hanya penyimpanan saja. Jadi tidak ada RAM-nya. Jadi RAM-nya nanti itu biasanya ketika HP tersebut menggunakan 2 IC ini, biasanya RAM-nya terpisah. RAM-nya itu bisa jadi tertumpuk ya, numpuk jadi satu dengan CPU, atau disebut juga dengan POP, package on package. Jadi package 95 dan 153 itu murni dibangun hanya untuk penyimpanan saja. Jadi untuk RAM-nya itu biasanya terpisah. Sedangkan untuk package 254 ini tuh dibangun UFS plus RAM atau LPDDR. Package 254 ini itu dibangun menggunakan LPDDR4 ya. Nah, jadi RAM-nya itu LPDDR versi 4. Jadi ini tuh UFS plus RAM. Jadi namanya bukan UFS lagi. Bisa kita katakan kalau di seri eMMC itu kalau yang penyimpanan saja namanya eMMC. Tapi kalau yang penyimpanan plus RAM itu namanya eMCP.
Sedangkan kalau di UFS, kalau hanya penyimpanan saja, yaitu seperti yang package 95 sama package 153, ini disebutnya UFS. Sedangkan yang ini package 254, ini kita menyebutnya bukan UFS lagi, tapi UMCP, karena dia gabungan antara UFS dengan RAM atau LPDDR. Dan ini adalah LPDDR-nya itu versinya versi 4. Dan di sini bisa kita lihat ya. Ini adalah HP-HP yang menggunakan IC UFS 2.1 ya. Di antaranya ada Samsung Galaxy S6, Samsung S6 Edge, S7, S7 Edge, S8, S8 Plus, OnePlus 5, LG G5, LG G8, G6, LG V20, HTC U Ultra, HTC U11, Google Pixel, Sony Xperia XZ Premium. Ini adalah contoh-contoh yang menggunakan UFS 2.1. Sedangkan untuk yang menggunakan UFS versi terbaru, ini saya contohkan, saya ambil contohnya itu dari HP Xiaomi ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, di sini yang paling lama aja ya, ini yang masih menggunakan UFS 2.0 itu yaitu Xiaomi Mi 5. Dia variasi kapasitasnya ini ada 32 GB, RAM-nya 3 standar. Sedangkan yang Prime itu 64 GB plus RAM-nya 3. Sedangkan yang Pro itu 128, RAM-nya 4. Sedangkan untuk UFS paling baru saat ini itu dipakai di Xiaomi ini, Xiaomi Mi 11. Dia menggunakan UFS 3.1, yaitu storage-nya ini 128 GB, RAM-nya 8. Sedangkan yang ini 256, RAM-nya 8 juga. Yang ini 256, RAM-nya 12. Sedangkan yang ini Xiaomi Mi 10 5G itu menggunakan UFS 3.0. Nah, ini ada ya 128, RAM-nya 8. Ini 256, RAM-nya 8. Ini 256, RAM-nya 12. Sedangkan yang ini Xiaomi Mi 9 itu menggunakan UFS 2.1. Sedangkan Mi 8 menggunakan UFS sama ya, 2.1 juga. Jadi ini adalah bisa dibilang yang terupdate saat ini ya, yang menggunakan UFS-nya 3.1 ya. Jadi kalau kita melihat interface dari IC UFS dengan eMMC itu bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini untuk UFS itu memiliki interface serial yang terpisah yang didedikasikan untuk proses baca dan tulis yang didasarkan pada LVDS atau Low Voltage Differential Signaling, yang memungkinkannya dapat berinteraksi dalam dua arah dalam kurung full duplex, sehingga UFS dapat membaca dan menulis secara bersamaan. Sedangkan eMMC memiliki antarmuka paralel yang hanya dapat mengirim data dalam satu arah pada satu waktu, yang artinya dapat membaca atau menulis tidak pada waktu yang sama. Kedua, memori UFS menggunakan Command Queue atau CQ, teknologi yang mempercepat kecepatan eksekusi perintah dalam SSD melalui interface serial, yang secara signifikan meningkatkan kecepatan pengolahan data dibandingkan dengan standar eMMC berbasis interface paralel 8 bit. Hasilnya, memori UFS mampu melakukan 19.000 operasional input-output per second atau dalam kurung IOPS untuk membaca secara acak, yaitu 2,7 kali lebih cepat dari memori tertanam yang paling umum untuk smartphone saat ini, yaitu eMMC 5.1.
Memori ini juga mampu membaca dan menulis secara berurutan dengan kinerja yang ditingkatkan menjadi setara SSD yang ada pada komputer, namun dengan penurunan 50% dalam konsumsi energi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini untuk tabelnya, ini perbandingan ya antara UFS dengan MMC itu seperti ini. Bisa kita lihat di sini perbandingan kecepatan transfer UFS 2.1 versi 3.0 dan UFS 3.1. Jadi di sini terlihat sangat kontras sekali ya, perbedaan kecepatan read to write-nya itu sangat jauh sekali. Di sini write-nya, ini random read-nya, random write terpaut sangat jauh sekali. Terus di sini kalau kita lihat ya, read write IC UFS. Di sini bisa kita lihat UFS 2.0 2000 introduce 2014, sequen read 350 megabit per second, sedangkan sequen write itu 150 megabit per second, dan random read itu 19.000 per IO per second. Random write itu IOPS nya itu 14.000. Sedangkan MMC 5.1 tahun dikeluarkan 2015 ini read sequence-nya 250, sequence write-nya 125, random read-nya 11.000 dan random write 13.000 dan seterusnya. Di sini sangat terlihat jelas ya, perbedaannya sangat jauh untuk kecepatan read dan write dalam akses data. Jadi ini adalah kira-kira 3 pin BGA atau 3 macam IC UFS yang banyak beredar di lapangan saat ini, itu yaitu ini package 95, package 153 dan 254. Package 95 dan 153 ini itu dibangun hanya murni untuk penyimpanan saja, jadi RAM-nya terpisah. Sedangkan 254 ini dibangun penyimpanan plus RAM. Kalau yang ini 95 sama 153 disebut UFS karena dia tidak ada RAM-nya, sedangkan yang 254 ini penyimpanan plus RAM, jadi namanya bukan UFS tapi UMJP. Jadi kira-kira seperti itu. Saya kira untuk materi UFS dasar kali ini cukup ya. Untuk materi berikutnya nanti ditunggu saja di video updatean berikutnya.